to me. Holy Spirit, speak to me. You are closer than a friend. You are dwelling in my heart. Speak to me. Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me. Oh my soul loves you. My heart and flesh cry out for more of you. More of you. More of you. Spirit of the living God, come and fill me like a fire, overflowing with your grace. Let your presence fill this place. Break my heart for what we choose. Change my heart, change my values. Holy Spirit, fix my life as a living Will your grace run out when I let you down? 'Cause all I know is how to run. 'Cause I am a sinner. If it's not one thing, it's another. Caught up in words, tangled in lies. But you are a savior, and you take brokenness aside and make it beautiful, beautiful. Will you call me child when I tell you lies? 'Cause all I know is how to cry.
It's not one thing, it's another. Caught up in words, tangled in lies. But you are a savior, you take brokenness aside and make it beautiful, beautiful. Yeah, 'cause I am a sinner. It's not one thing, it's another. Caught up in words, tangled in lies. Oh yeah, but you are a savior. You take brokenness aside and make it beautiful, beautiful. You make it beautiful, beautiful. You make it beautiful, beautiful. Hi everyone, so glad you could join us on this Sunday afternoon. Before we dive into worship, let me just open up with a word of prayer. Dear Lord, thank you for this day. We thank you for allowing us to still be able to come together and worship you despite the circumstances. God, I believe that you're still present, and I ask that you would be here in each home, within the hearts of each person that is online right now, and that you would just touch our hearts with the worship, with your message. Even though it's a different rhythm, God, I pray that we would still be here sitting with open hearts, open eyes, open ears, ready to receive from you, God. In Jesus' name, amen. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
God, take us back, the place we began, the simple pursuit of nothing but you, the innocence of a heart in your hands. God, take us back. God, take us back to an unswerving faith in the power of your name, a heart beating for your kingdom to reign, a church that is known for your presence again. God, take us back. Nothing and no one comes close to you. Nothing could ever come close. Nothing and no one, it's you and you only. Nothing could ever come close. Keep our hearts real. Keep your grace close. You're bringing us back. You're bringing us home to an unswerving faith in the power of your name, a heart beating for your kingdom to reign, a church that is known for your presence again. God, take us back, because nothing, no one comes close to you. Nothing could ever come close. Nothing, no one, it's you and you only.
you and you only. Nothing could ever come close. Selamat sore semuanya. What a great worship. Dan saya percaya sore hari ini kita semua boleh disegarkan oleh penyembahan Tuhan. Dan sore yang spesial ini dimanapun saudara berada, saudara bersama-sama dengan keluarga dan bisa mendengarkan saat ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Dan sore hari ini di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini, saudara, saya percaya firman Allah boleh ada bersama-sama dengan kita dan kita boleh belajar bersama-sama. Dan saat-saat ini di mana begitu banyak aktivitas, begitu banyak situasi yang tidak menentu, membuat kita seringkali menjadi resah, saudara. Dan sore hari ini, ketika saya mempersiapkan sharing, Tuhan memberikan kepada saya firman Allah yang kita akan bahas bersama-sama. Dan saya berdoa, saudara, biar dalam kehidupan kita saat ini, bagaimana saat ini kita boleh mendapatkan kemenangan, lepas kemenangan dalam situasi seperti ini. Nah, firman Tuhan yang kita bersama-sama akan baca dan kita akan renungkan bersama-sama. Dan saya berdoa, saudara, ada firman Allah ini boleh mengingatkan kepada kita. Diambil dari Yesaya 30 ayat yang ke-15 sampai ke ayat yang 18. Dan kita akan bahas bersama-sama, saudara. Dan ketika kalau saudara mempunyai Alkitab di depan saudara, saudara bisa buka bersama-sama dengan saya. Ataupun saudara mempunyai catatan, saudara bisa bersama-sama mencatat dan kemudian boleh merenungkan firman Allah itu. Mari saudara, kita akan bersama-sama membaca dalam kitab Yesaya 30, 15 sampai ke 18 ini. Ayat yang ke-15 berkata, "Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Tuhan mengatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, letak kekuatanmu. Tetapi engkau enggan dan berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi." Ayat yang ke-17 berkata, 1.000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Saudara, waktu kita baca ayat firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang Tuhan ingatkan kepada kita, saudara. Kita mengalami situasi seperti ini, keadaan yang tidak menentu. Sama dengan keadaan saat itu Nabi Yesaya. Kalau saya boleh menceritakan konteks dari Yesaya 30 ini, di mana bangsa Israel mengalami ancaman dari bangsa Asyur saat itu. Bangsa Israel menjauh daripada Tuhan. Sore hari ini ada 2 pesan khusus yang Tuhan ingin katakan kepada kita semua di saat-saat ini. Yang pertama, saudara, dikatakan begini. Hal yang pertama yang Tuhan mau katakan pada kita adalah kita mau kembali. Di ayat 15 dikatakan, dengan bertobat, ya, kamu akan diselamatkan dan tinggal diam, saudara. Hal yang pertama yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita adalah kita kembali berdamai dengan Tuhan. Kita kembali dalam persekutuan dengan Allah kita. Di waktu saat-saat ini ketika ada diam di dalam rumah, kita tidak berhubungan satu dengan lain secara fisikal, saudara. Dengan mudahnya, saudara, kita kehilangan touch. Dan ketika waktu kita diam, tinggal tidak ke gereja, bertemu dengan saudara seiman, kita dipaksa, saudara, kembali lagi ke dalam membangun mesbah altar kita pribadi, lepas pribadi. Seringkali apa yang kita di depan kita, saudara, kita terjebak dalam satu rutinitas. Banyak kali di sekitar kita, saudara, begitu banyak penghiburan-hiburan dari TV, dari internet, saudara,
yang membuat kita sudah terlupa dan terlena. Dan Tuhan mau katakan kepada kita semua agar kita kembali lagi kepada Tuhan. Pesan Yesaya pada saat itu adalah dengan bertobat, mari datang kepada Tuhan. Datang kembali kepada Tuhan, saudara. Berdamai dengan Tuhan. Kembali dalam persekutuan dengan Allah yang lebih intim, saudara. Di mana waktu-waktu ini, saudara, ketika kita dalam keadaan seperti ini, inilah waktu yang tepat, saudara. Untuk saudara bisa kembali, kita kembali lagi membangun hubungan dengan Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita, saudara, kita dihadapkan dengan pilihan demi pilihan. Waktu kita datang kepada Tuhan saat ini, waktu kita diam duduk di rumah, saudara, inilah waktu-waktu yang tepat kita kembali datang kepada Tuhan, membangun, mendamai kepada Allah. Pada Nabi Yesaya saat itu, waktu Nabi Yesaya berkata, banyak bangsa Israel, orang-orang Israel menjauh pada Tuhan. Mereka lupa akan Tuhan. Dikatakan dalam 16, waktu saat itu, kami lebih memilih menaiki kuda dan lari. Apa yang firman Tuhan katakan lewat ayat firman itu? Waktu bangsa Israel lebih memilih apa ada di sekitar, luar daripada kuda berbicara mengenai kekuatan mereka sendiri ataupun barang-barang yang mereka gunakan, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan begini, waktu kamu memilih kuda, Tuhan mengatakan gitu ya, engkau akan lari. Sebaliknya, saudara ya. Dan di ayat berikutnya dikatakan, waktu engkau memilih mengendari kuda yang tangkas, saudara. Ya, dikatakan bahwa pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Begitu juga dengan keadaan kita saat-saat ini, saudara. Ketika kita melihat keadaan kita, ya, dengan virus pandemik yang luar biasa, kita mengharapkan sesuatu. Kemudian kita mendengar suatu hal lagi yang lebih, berita-berita yang lebih negatif, saudara. Tidak ada habis-habisnya, saudara. Tapi Tuhan mau mengingatkan di ayat 15 ini, bahwa dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Tuhan mengajak kita kembali, saudara, dalam persekutuan dengan Allah. Dan biarlah saat-saat ini bagi saudara yang mempunyai keluarga, saudara, pakai waktu-waktu ini, saudara, untuk datang mendekat kepada Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Ya, ajak anak-anak saudara membaca firman Allah. Ketika ada anak-anak kita di sekitar kita, saudara, inilah waktu yang tepat untuk membaca firman bersama-sama, berdoa bersama-sama, membangun altar bersama-sama. Bagi para yang single, saya berdoa agar saudara juga bisa mempersiapkan, memakai waktu-waktu saudara dengan bijaksana. Datang kepada Tuhan, berdoa kepadanya. Hal yang kedua yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita adalah kita boleh tinggal diam di dalam Tuhan, saudara. Firman Tuhan mengatakan, dalam tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu, saudara. Saya mau garis bawahi kata terletak kekuatanmu. Sekali di dalam waktu-waktu masa-masa yang tidak menentu ini, saudara, iman kita diuji, iman kita dimurnikan. Firman Allah mengatakan di dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah kita boleh mendapatkan kekuatan Tuhan. Ada banyak berita di kanan kiri yang setiap hari kita dengar, saudara. Toko ini tutup, saudara kita kehilangan saudara-saudara kita, saudara. Begitu banyak berita-berita yang kita dengar setiap kali membuat pikiran kita merasa resah, saudara. Tapi firman Allah di dalam kitab Yesaya ini mengingatkan kepada kita, tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Sewaktu kita bergantung kepada Tuhan, saudara, kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Kita tidak lagi diresahkan dengan berita-berita di sekitar kita. Satu hal yang membuat kita menjadi kuat adalah kita tidak menjadi putus asa, saudara. Satu hal yang membuat orang yang tidak mempunyai pengharapan lagi, saudara. Dan disitulah waktu kita putus asa, kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Dan Tuhan mau mengajak kita untuk tinggal diam di dalam Tuhan, beristirahat di dalam Tuhan, saudara. Di dalam waktu istirahat kita boleh mendapatkan kembali satu segaran di dalam Tuhan. Ada satu ilustrasi, saudara, yang saya mau sampaikan. Ada seorang yang menantang seorang yang lain dalam sebuah lomba untuk menebang kayu, saudara, dalam satu hari. Nah, salah seorang orang ini, saudara, datang dan berbicara kepada penantangnya. Mari yuk kita memotong siapa yang lebih cepat. Dan kemudian kedua orang ini, saudara, mulai menebang kayu. Satu orang penantangnya menebang kayu mulai dengan kerja keras, saudara. Dia mulai dengan kerja keras terus menebang kayu ini. Dan dia sangat bekerja sangat keras sekali. Cuma satu kali waktu dia hanya beristirahat, saudara. Tapi selebihnya dia dengan begitu kerasnya, saudara, menebang kayu. Dan kemudian dia melihat lawannya, saudara. Dan cukup kaget dia melihat lawannya ini, saudara. Cukup santai-santai, saudara. Bahkan dia banyak kali dia mengambil istirahat. Dan ketika waktu hari telah selesai, kemudian saat solang ini selesai dan mereka melihat dan kemudian salah penantangnya tercengang. Loh, mengapa engkau kok setelah kamu tidak bekerja begitu keras, tetapi mengapa engkau memotong kayu lebih banyak? Dan akhirnya kita setelah penantangnya itu menang, wow, luar biasa. Dan pemenang dari lomba potong kayu ini mengatakan, sebenarnya saya menang, kamu tidak melihat dan kamu tidak tahu. Ketika waktu saya beristirahat, sebenarnya saya tidak hanya beristirahat, saya mengasah kapak saya. Saudara, waktu kita di dalam ketenangan, waktu kita beristirahat di dalam damai Tuhan, saudara, sama seperti ilustrasi ini. Kita bukan cuma beristirahat, tapi Tuhan mau mengasah kapak-kapak kita dalam kehidupan kita, saudara. Pikiran kita menjadi jernih, saudara. Pikiran kita diperbaharui. Dan disitulah firman Allah yang mengatakan, di dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah kekuatanmu terjadi dalam kehidupan kita. Waktu kita tinggal tenang dalam kehidupan, dalam hadirat Allah. Waktu pagi-pagi, saudara, kita membaca firman Allah dan bercakap-cakap dengan Allah. Disitulah Tuhan boleh mengasah kapak kita, boleh mengasah hidup kita, boleh mengasah pikiran kita, mempersiapkan kita hari yang baru. Disitulah kekuatan kita, saudara. Saudara, Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita, saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-20, ketika Tuhan Yesus berkata seperti ini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya mau garis bawahi, saudara, bahwa damai yang sejahtera yang Tuhan Yesus berikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Dunia dapat memberikan begitu banyak metode-metode, saudara. Saat ini kita bisa spend waktu, saudara, melihat TV. Ada begitu banyak di dalam gadget kita aplikasi-aplikasi yang membuat kita sibuk, membuat kita lupa, saudara. Tapi itulah bukanlah damai sejahtera sejati yang Tuhan mau berikan kepada kita, saudara. Damai sejahtera adalah aman di dalam hadirat Tuhan. Kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Kita boleh mengenal kasih-Nya, boleh mengenal hadirat-Nya. Kita kembali kepada Bapa kita, kepada Tuhan kita, saudara. Dan saya mau tutup, saudara, di dalam Yesaya 80 dan ayat yang ke-18 ini, saudara. Di ayat 18 ini, Yesaya menutup dengan ini, saudara. Sebab itu, Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit dan hendak menyayangi kamu.
Tahukah kita saudara bahwa Tuhan menanti-nantikan kita saat-saat ini saudara. Tuhan yang menanti-nantikan kita saudara. Dia menanti-nantikan kita untuk Dia boleh menyayangi kita semua. Dan saya teringat saudara, waktu saat saya mengalami patah kaki saudara. Saya ingat ketika almarhum papa saya saudara mengajak saya pergi untuk ke tukang urut saudara. Dan saya masih ingat papa saya memegangi saya dengan begitu kerasnya saudara. Dan saya merasa aman saudara dalam Tuhan. Ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, ketika Allah memegang kita, apalagi Tuhan yang menanti-nantikan kita saudara. Tuhan memberikan kepada kita saudara ketenangan. Dan ketenangan dalam kehidupan kita, yang damai Allah yang Tuhan berikan yang tidak sama dengan dunia ini, mampu dan sanggup menuntun kehidupan kita. Ketika pikiran kita jernih, ketika pikiran kita tenang saudara, Tuhan sanggup memberikan kepada kita hikmat-hikmat yang jauh melebihi apa yang kita pernah pikirkan atau kita bayangkan saudara. Tuhan mempersiapkan dalam kehidupan kita berkat-berkat Allah. Dan sore hari ini apapun tantangan kita saudara, dalam kehidupan kita sore hari ini, datang kepada Tuhan. Damaikan diri kita dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat dalam kehidupan kita kesalahan kita. Tuhan selalu menerima kita saudara. Kasih-Nya saudara kita alami. Minggu yang lalu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Allah dengan begitu luar biasanya mengorbankan dirinya untuk kita semua saudara. Pengorbanan yang satu kali dan cukup saudara, tersedia bagi kita semua. Mari saat-saat ini kita datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Dia saudara, berdamai dengan Tuhan. Cari Tuhan waktu pagi saudara, waktu malam, setiap waktu saudara kita cari kepada Tuhan, berdamai dengan Allah. Dan waktu kita menemukan Tuhan saudara, apapun dalam kehidupan kita, tantangan kita saudara, siapapun kita mengalami masalah demi masalah, kita datang kepada Tuhan untuk mencari damai Allah. Seperti yang Yesus katakan, damai sejahteraku kusediakan bagimu. Itu juga tersedia dalam kehidupan saudara sore hari ini. Dan mari sama-sama saudara kita percaya kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan berdoa saudara. Doa, waktu kita berdoa saudara, kita cari Tuhan, kita ketemukan damai sejahtera Allah. Waktu kita membaca firman Allah, biarkan Dia berbicara dalam kehidupan kita. Tuhan Allah kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita, terutama waktu saat-saat ini saudara. Saya berdoa sore hari ini, saudara boleh mengalami istirahat dalam damai Allah. Mari sama-sama saudara, saya mau mendoakan buat saudara sore hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah Engkau berbicara dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa Bapa buat setiap yang mendengar firman Tuhan ini, agar setiap yang mendengar firman Tuhan ini boleh mendapatkan damai Allah, boleh tinggal tenang dalam hadirat Allah, dalam janji-janji Allah, sehingga mendapatkan kekuatan yang baru. Dan kami boleh mendengar suara-Mu dengan jelas Tuhan, sehingga setiap yang mendengar Tuhan beroleh hikmat untuk memperoleh kemenangan, lepas kemenangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Biar sore hari ini Tuhan Yesus, janji-janji Allah boleh digenapi kepada anak-anak-Mu yang mencari Dia. Setiap yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Setiap yang putus asa boleh dikuatkan kembali. Setiap yang berbeban berat boleh dilepaskan sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kekuatan Allah. Di dalam nama Yesus kita semua berdoa dan mengatakan amin. Tuhan berkati saudara. Thank you Pastor Sensen for the word. Terima kasih. It's been a blessing. Saya percaya firman Tuhan sudah disampaikan dan Tuhan mengingatkan buat kita semua supaya saat-saat sekarang kita berada di rumah, pergunakanlah waktu ini untuk bisa datang ke hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan sendiri yang akan menguatkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amen.
Dan saat ini kita akan memberi, saya ada firman Tuhan di buku Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-13. Di sini dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya percaya kalau saya sebagai papa di dunia aja ya saudara, kalau anak-anak saya minta sesuatu, saya akan usahakan sebisanya. Saya akan memberikan yang terbaik buat kehidupan anak-anak saya. Tapi firman Tuhan mengatakan, Bapa di surga. Saya percaya kehidupan apa yang kita ada di dalam kehidupan kita saat sekarang ini tuh berasal dari Tuhan juga. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang hidup ya Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan kami akan memberi Kau Tuhan. Kau berbicara Tuhan kepada hati kami masing-masing ya Tuhan. Supaya kami bisa memberi dengan hati sukacita. Karena kami tahu Tuhan semua berkat, semua kehidupan Tuhan, semua apa yang kami punya di dalam kehidupan kami ini Tuhan, semuanya berasal daripada Engkau sendiri ya Bapa. Tuhan, mari Tuhan berbicara Tuhan pada hati kami ya Bapa. Dengan rasa pengucapan syukur Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucapkan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan memberi saudara. Saudara bisa memberi secara elektronik melalui sel. Amin. Tuhan memberkati. To an unswerving faith in the power of your name, a heart beating for your kingdom to reign, a church that is known for your presence again. God, take us back to an unswerving faith in the power of your name, a heart beating for your kingdom to reign, a church that is known for your presence again. God, take us back. Nothing and no one, it's you and you only. Nothing could ever come close. Mari saudaraku, kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk kuasa firman-Mu yang hidup. Biar firman yang kami dengar ini Tuhan memberkati setiap keluarga, setiap anak-anak muda, dan juga anak-anak. Terima kasih Tuhan, sekali lagi urapan-Mu memimpin kami kepada berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan kami mengundang pekerjaan Roh Kudus yang selalu berbicara dalam hati kami. Berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.